Shalom, selamat pagi semuanya GPKDI Tabernakel Kasih. Selamat pagi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, amin. Dia adalah Allah Tuhan kita, Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu ada satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So, segala perkara, anything, apapun itu yang sedang kita hadapi pada pagi hari ini, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir ataupun bimbang, karena dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Nothing is impossible for Him. He is our God. Let's praise and worship Him. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Sing, nothing is impossible. Let's say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all this, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's see one more time. Say, I'm not gonna live by what I see or what I feel. It is by faith. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Mari kita bangkit berdiri. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, nothing is impossible for Him. Semua yang percaya, mari pada pagi hari ini kita mau nyanyikan bahwa I believe in you, Jesus. I believe nothing is impossible. Sing, I believe in, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Say, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Seberapa banyak dari kita yang percaya pada pagi hari ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Only by His grace, only by Jesus. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita nyanyikan. Ada dua kata yang sederhana, I believe. Dua kata yang sederhana, tapi bila pagi ini kita nyanyikan dengan penuh iman, dua kata itu menjadi dua kata yang penuh kuasa. Bahwa I believe, Jesus, I believe. Let's sing. I believe, I believe. Mari jemaat Tuhan. I believe in. Oh yes, I can hear you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe in you. 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 Beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari kita berdoa pada Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah yang hebat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu kami percaya pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau bawa semua permasalahan kami, semua suka duka kami, semua apapun yang kami alami pada pagi hari ini, kami mau bawa pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Because you are my God, nothing is impossible. This is what I believe, God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu mari setiap yang percaya pada pagi hari ini kita katakan amin. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Let's sing. Clap your hand. Mari kita mau memuji Dia. Wow. Selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Katakan imanku, amin. Imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar. Cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Serukan namanya Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Let's sing. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar. Cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar.
Kesetiaan-Mu besar, Yesus. Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Mari yang di sebelah kiri serukan. Yang di sebelah kanan. Yang di belakang serukan. Katakan, bila Kau di sisiku, di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari serukan namanya, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar, Yesus. Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Mari nyanyikan, Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Silakan duduk. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan semesta, ku tenang segala. Mari nyanyikan dengan penuh iman di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan semesta, ku tenang segala-Ku. Mari pada pagi hari ini minta pada Tuhan untuk melingkupi kita. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
terbang tinggi Tuhan. Amin, amin Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi kita mau terbang tinggi bersama Tuhan. Haleluya. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau Allahku. Mari pada pagi hari ini kita hampiri Tuhan, hampiri Dia dengan penyembahan kita, hampiri Dia dengan ucapan syukur, hampiri Dia dengan segala beban, karena segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Percaya padanya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. One more time. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Mari kita bangkit berdiri di saat badai bergelora Tuhan. Ku akan terbang tinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau Allah. Di saat badai Tuhan,
Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Bapak, terima kasih pagi hari ini bahwa kami percaya di dalam Tuhan kami akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang akan terjadi, yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu melewati setiap situasi keadaan apapun. Dan kami percaya setiap kami yang ada di dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam setiap aspek bagian kehidupan kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami akan siapkan hati pikiran kami. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu, lewat firman Tuhan, lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Domingus, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Urapi dan pakai hamba-Mu secara khusus Tuhan, sehingga setiap kata, kalimat, setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami hari ini boleh memberkati seluruh kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, dan menjadi rema dalam hidup kami, setiap kami pagi hari ini. Dan ketika kami nanti keluar dari tempat ini, kami pulang, kami akan membawa sesuatu yang baru dari kebenaran firman Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kami. Bapak, terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saya serahkan kepada hambanya. Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat pagi. Saya ingin meneruskan bagian firman Tuhan yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu, karena kekaguman saya akan keajaiban yang Tuhan buat di dalam penciptaan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang manusia sebagai pusat rencana Allah. Manusia sebagai pusat rencana Allah. Dan karena manusia sebagai pusat rencana Allah, maka Tuhan menciptakan, Tuhan menyediakan, dan Tuhan memberkati untuk manusia yang menjadi ciptaan Allah ini. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Manusia sebagai pusat rencana Allah. Jadi sekali lagi Tuhan menciptakan, Tuhan menyediakan dan memberkati sang manusia. Karena itu di ayat 26 tadi dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya karena dia istimewa. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti bahwa Tuhan menciptakan seluruhnya ini diperuntukkan untuk sang manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Oleh sebab apa? Kalau manusia kekurangan di dalam kehidupannya, tidak menjadi penguasa atas ciptaan Tuhan, ketika dia murung, ketika dia galau, tidak menunjukkan gambar Allah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa.
Nah karena itu Tuhan ini baik banget menurut firman Tuhan ini. Diciptakan supaya mereka berkuasa atas segala ciptaannya. Itu diulangi kembali dalam ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Berarti bahwa ciptaan-ciptaan ini memang diperuntukkan untuk kita. Jadi Tuhan menciptakan, menyediakan dan memberkati semua ciptaan itu untuk saudara dan saya. Untuk kita semua yang diciptakan serupa dengan Dia. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka keserupaan kita dengan Tuhan ini merosot. Merosot akibatnya janji yang Tuhan berikan di ayat 26 maupun 28 ini kita harus peroleh dengan susah payah. Kita melihat Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejatuhan manusia di dalam dosa ini mengubah struktur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tadi Tuhan menciptakan mereka supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan di muka bumi. Tapi oleh karena mereka berdosa, hal itu harus diperoleh dengan cara apa? Bekerja keras. Jikalau tadi Tuhan menyediakan itu, kita tinggal bersekutu dengan Tuhan, memperoleh segalanya, tapi persekutuan itu koyak ketika manusia berbuat dosa. Sehingga dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah berarti zaman sekarang apa yang Tuhan janjikan itu tidak berubah. Tetapi yang terjadi yaitu bahwa kita harus bekerja keras untuk memperoleh segala sesuatu yang menjadi bagian kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena kita telah berdosa, oleh karena Adam dan Hawa berbuat dosa, dan dosa itu kemudian menyebabkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya keserupaan kita dengan Tuhan tadi segambar dengan Allah ini berubah karena dosa. Nah tetapi kita lihat bahwa pemulihan itu terjadi dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang percaya Tuhan memulihkan kembali. Sebenarnya apa yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita lihat pada Mazmur pasal yang ke-8. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 8 ayat 6 sampai dengan 8. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertobat, Tuhan memulihkan. Karena kalau kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah kan. Kata Roma 3 ayat 23. Tapi di sini engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah berarti sudah ada sedikit kemerosotan. Kalau di Kejadian 1 ayat 26 kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, sekarang hampir. Nah berarti ada sesuatu yang berkurang akibat dosa itu. Dan karena itu dikatakan di firman Tuhan ini, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Artinya ketika kita percaya pada Tuhan, kemuliaan kita yang hilang itu kembali. Kita dimahkotai dengan kemuliaan Tuhan.
Lalu supaya apa? Supaya sama lagi dengan Kejadian 1 ayat 26. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi orang yang bertobat itu Tuhan memulihkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di Kejadian pasal 1 tadi. Kejadian pasal 3 harus bekerja keras dan sebagainya. Bukan berarti sekarang kita tidak bekerja keras. Tetapi kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan karena kita diberikan hak kelola bumi ini. Kalau kita pakai istilah itu ya. Kita diberikan hak untuk mengelola bumi itu. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubah kalau kita mengerjakan segala sesuatunya hanya mengandalkan kemampuan kita, lalu kita beralih dari prioritas kita yang paling utama. Banyak orang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mencari rezeki di bumi. Tuhan bilang itu kita akan menghadapi onak dan duri dan kita bekerja sendirian. Tetapi ketika kita sudah dimahkotai, ketika kita percaya siapa yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa, kata Alkitab. Tetapi waktu kita percaya, waktu Nuh percaya pada janji Allah di Kejadian pasal 7, 8, 9. Manusia-manusia yang tadinya berbuat dosa dari keturunan Kain itu dihabiskan pada air bah. Nah tetapi Nuh dan anggota keluarga ini kemudian menjadi orang yang menikmati pemulihan yang Tuhan kerjakan kepadanya. Nah itu sebabnya saudara kita perlu bertobat, perlu mengakui dosa kita, perlu hidup sebagai orang yang dimahkotai dengan kemuliaan supaya kita hampir sama dengan Tuhan. Tidak akan sama seperti ketika kita diciptakan, tetapi berkat Tuhan itu tetap sama. Ayat 7 ini di Mazmur 8 ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Sama dengan Kejadian 1, 27 dan 28. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Makanya kadang-kadang orang-orang ragu katanya, jangan jadilah orang Kristen yang benar lah. Sebab kalau kita jadi orang Kristen yang benar, nanti kita mulai kehilangan berkat Tuhan. Nanti kita kehilangan mitra-mitra kita karena kita terlalu tulus. Orang yang tadinya barangkali mau nipu-nipu, mau korupsi-korupsi, sekarang ini tidak bisa lagi sehingga orang menjauh dari kita. Nah pemikiran itu berarti membawa kita untuk kehilangan apa yang Tuhan janjikan di sini. Kita dipulihkan, kita dimahkotai dengan kemuliaan supaya menikmati kembali apa yang Tuhan rancangkan sejak awal. Nah lalu karena apa yang terjadi dengan manusia tadi, tetapi kemudian ini dipulihkan melalui Nuh tadi ya, sebelum sampai pada Tuhan Yesus. Berarti bahwa orang-orang pada perjanjian lama yang masih mengikuti pola hidup yang Tuhan berikan melalui Nuh, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Luar biasa kan saudaranya. Kita melihat ayat yang pertama, Kejadian 9 ini sama dengan Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1:28 juga sama. Allah memberkati mereka lalu berfirman beranak cucu dan bertambah banyak. Untuk apa dia bertambah banyak? Penuhi bumi. Dan ketika dia memenuhi bumi, Tuhan mengatakan di sini bahwa dia akan menyebabkan segala binatang di bumi ini gentar, segala burung di udara gentar, dan semuanya itu diserahkan kepadamu.
Amin saudara. Kalau kita bertobat, kita percaya Tuhan, semua itu diserahkan kepadamu. Kalau seorang Domingus bertobat, semua itu diserahkan kepadanya. Jadi betapa kita kalau mempertaruhkan hidup kepada Tuhan, ini berjuang loh. Berjuang menghadapi ejekan orang-orang, kok ini orang rada gelo ini ya, bangun bahtera di atas ketinggian yang gak ada lautnya, kumaha airnya ini. Ya, kalau orang waras mah gak akan melakukannya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, kadang-kadang kita diketawain orang. Buang-buang waktu kamu ibadah hari Minggu. Pada orang lain lagi jogging, lagi healing katanya ya. Wah, healing ke Lembang lah, healing di sekitar kita ini banyak nih. Tapi Tuhan menyediakan kita jauh lebih banyak daripada yang orang lain cari. Ini semua bidang takut dan gentar loh. Jadi kita nggak cari aja takut dan gentar. Nah oleh karena apa? Tuhan mau menyerahkan semuanya itu kepada kita. Lalu ayat yang ketiga diulangi lagi. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Nah karena apa? Nuh mengambil sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang yang hidup pada masa itu, katanya satu masa pancaroba, anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia siapa saja yang dikehendakinya. Lalu terjadilah kekacauan yang luar biasa. Tuhan katanya kecewa dengan ciptaan itu. Lalu Tuhan mengatakan umur manusia nggak panjang-panjang lagi. Cukup 120 tahun saja. Wah yang tadinya Metusalah 969 tahun sekarang tinggal 120 tahun. Tapi ini pemurnian. Pemurnian agar terjadi satu generasi baru yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Nah makanya di sini sesudah Nuh keluar dari air bah bersama Sem, Ham dan Yafet, itulah yang akan menjadi keturunan seluruh bangsa di muka bumi ini. Tetapi sudah itu Sem dan Ham dan Yafet itu tidak seperti bapaknya membangun mesbah bagi Tuhan, tapi membangun menara Babel. Diluluh lantakan oleh Tuhan, mereka tersebar kemana-mana. Dan seolah-olah kisah Nuh berakhir pada Kejadian 11. Lalu pada Kejadian 12 Tuhan memunculkan tokoh Abram. Dan Tuhan menjadikan manusia sebagai pusat rencananya. Abram disuruh pergi dari rumah ayah dan ibunya ke tempat yang Tuhan tunjukkan di tanah Kanaan. Lalu Tuhan mengatakan apa? Engkau akan diberkati. Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Saya pernah katakan, saudara mau menjadi berkat. Tapi kalau saudara tidak punya berkat, kumaha caranya? Ya, kalau saya bokeh, nggak mungkin saya bisa memberkati orang. Kalau saya tidak mengetahui firman Tuhan, bagaimana saya mau memberkati orang dengan firman Tuhan? Bagaimana saya mau menguatkan orang kalau saya sendiri meragukan firman Tuhan? Nah kemarin di kelas saya dengan mahasiswa S2 saya ketemu satu statement yang bagus sekali dari Aristoteles. Wah itu filsuf Yunani 5 abad sebelum Tuhan Yesus. Mereka hidup tidak percaya Tuhan pada dewa-dewa. Tapi orang itu mengatakan begini, kita melakukan sesuatu kalau dewa memerintahkannya. Sebaliknya kalau dewa memerintahkannya, kita harus melakukannya. Wah saya pikir-pikir orang ini hebat benar ya, orang kafir taat benar pada dewa. Tapi saudara dan saya, kita melakukan sesuatu karena Tuhan berfirman. Kan semua dimulai tadi, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Nah atau karena Tuhan berfirman maka kita melakukannya. Berfirmanlah Tuhan. Beranak cuculah penuhi bumi. Aku akan memberkati kau. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Percaya enggak pada firman Tuhan? Ketika kita dipulihkan tadi, Mazmur 8, dimahkotai dengan kemuliaan, semua balik lagi. Nah sehingga sebagai manusia sebagai pusat rencana Allah, kita balik ke Kejadian 2 ayat 1 sampai 3.
Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kenapa saya katakan manusia menjadi pusat rencana Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini kita diberitahu Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi, dan dia berhenti pada hari yang ketujuh. Tapi ayat yang ketiga mengatakan lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Tuhan berhenti dari pekerjaannya, tetapi ia tidak berhenti memberkati kita. Amin. Ia tidak berhenti memberkati kita loh. Nah makanya orang yang tidak beribadah ini rugi, kehilangan berkat. Ya kerja 6 hari lamanya itu berkatnya tidak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya itu. Nah bukan hanya diberkati, kita dikuduskan. Mengingatkan kita bahwa ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa itu memang dia segambar dengan Allah. Nah sehingga pengudusan itu berarti bahwa kita orang-orang istimewa. Orang-orang yang memang layak diberkati oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan berhenti dan memberkati kita di mana? Masa itu belum ada rumah Tuhan ya. Sampai dengan masa Abraham juga masih belum ada rumah Tuhan. Nah tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ini Tuhan kembali mengingatkan tentang pentingnya hari Tuhan. Kita lihat Keluaran 16 ayat 24 sampai 30. Keluaran 16 ayat 24 sampai dengan 30. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Luar biasa ya saudara ya. Mana yang dikumpulkan pada hari yang ke-6 itu persediaan untuk hari ke-7. Karena hari ke-7 itu mereka keluar tidak akan mendapatkannya. Tetapi dikatakan di situ bahwa apa yang mereka siapkan pada hari yang ke-6 itu katanya ini tidak menjadi bau dan tidak busuk. Nah ini penting loh saudara ya. Saudara kerja hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu tidak beribadah, busuk semua udah. Busuk semua. Nah karena itu kan tidak boleh disisakan. Nah itu sebabnya kalau orang yang tidak melibatkan diri dalam rencana Tuhan, ya susah payahlah kita mencari apa yang ada di bumi ini sebagai kebutuhan kita. Yang enak benar manusia diciptakan hari ke-6 semua sudah lengkap, hari ke-7 diajak ibadah. Lalu Tuhan bilang aku memberkati semua, kamu nikmati semuanya untuk kamu. Wah. Lalu manusia bilang Tuhan hoream Nah. Mau cari lagi aja, Tuhan bilang busuk semua yang kita cari.
kalau tidak mengutamakan ibadah, tidak mengutamakan Tuhan. Nah, karena itu dikatakan di ayat yang ke-27 Keluaran 16 tadi, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Penting saudaranya. Kalau hari ke-7 engkau meninggalkan Tuhan, mencari sesuatu, engkau tidak akan mendapatkannya. Jadi ini kita kebolak-balik karena kita tidak mendalami firman Tuhan. Dan saya sejak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya katakan kecuali saya sakit, saya tidak akan beribadah. Dan sampai hari ini Tuhan, sakit flu-flu biasa itu mah ya cuaca juga bisa terjadi ya. Tapi saya bilang saya nggak mau ke rumah sakit Tuhan. Lebih baik sakit di rumah Tuhan, datang mungkin saya didoakan Pak Andri, doa berkat dapat, firman dapat, sukacita dapat. Engkau tidak akan mendapatkannya pada hari ke-7. Ini bangsa ini bandel nih. Tuhan bilang jangan pergi di luar, kamu nggak akan dapat. Hari ke-7 mereka cari juga. Nah sehingga ayat yang ke-29, perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari, double portion. Kita mengutamakan Tuhan bukan berarti kita tekor. Tuhan sudah melipat gandakannya, cuma berani nggak melangkah ke rumah Tuhan. Oh, ini bukan karena saya pendeta ya, saya provokasi saudara ya. Tapi supaya kita menikmati rencana Tuhan ini, saya bilang Tuhan hebat kok. Ciptakan semua kok ini untuk manusia ini. Lalu manusia bilang Tuhan datanglah besok ya. Supaya yang saya sudah berikan tadi binatang, melata, burung-burung di udara, ikan di laut. Aku memberkati dan menguduskannya. Supaya setelah dikuduskan itu tidak menjadi laknat bagi kamu. Tidak menjadi sumber penyakit, tidak menjadi macam-macam. Karena diberkati Tuhan, disterilkan oleh Tuhan berkat itu ya. Kalau kita pakai istilah medis ya. Dikuduskan oleh Tuhan. Untuk siapa ya? Untuk kita. Semua ini aku berikan kepadamu. Tadi kepada Nuh dijanjikan seperti itu. Nah iman kita harus juga memiliki ketaatan kepada Tuhan yang tadi saya katakan. Kok kita ini orang percaya kok bisa lebih rendah dari Aristoteles tadi ya. Kalau dewa berfirman lakukanlah. Atau kita melakukan segala sesuatu karena memang dewa ngomong begitu. Nah ini berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Lalu berfirman Tuhan ini diulangi oleh pendeta Ander, pendeta Domingus, pendeta Junius. Tapi saudara meragukan. Lalu tidak ada berkat Tuhan. Lalu kita tanya kenapa Tuhan tidak memberkati. Hari ke-7 engkau keluar tidak akan mendapatkannya. Tuhan bilang. Tapi kalau kita sudah berencana untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berkati tidak berbau, tidak busuk. Wah luar biasa. Awet itu berkat. Tidak gampang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Nah sebab itu kemudian Tuhan tetapkan Sabat itu sebagai hukum di dalam 10 hukum. Supaya orang Israel dan orang-orang percaya memperhatikan itu bahwa mereka akan kembali menikmati apa yang Tuhan sediakan di Kejadian pasal 1, 26 sampai 28 dan Mazmur 8 ayat 6 sampai 8 itu Tuhan kembalikan kepada kita kalau kita kembali beribadah. Makanya Tuhan tetapkan hukum itu. Supaya kita tidak kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Tuhan mengulangi kembali itu lagi di ayat yang ke-11 Keluaran 20. Sebab apa? Pada hari ke-7 Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya, persis seperti Kejadian 2 ayat yang ketiga tadi. Ya saudara, kalau nggak beribadah itu rugi ya saudara ya. Saudara kehilangan berkat. Nah makanya yang hadir beribadah ini double portion. Orang yang nggak datang Tuhan pindahkan kepada minggu. Ya. Siapa lagi yang mau berkatnya didobel oleh Tuhan? Wah, pada mau kan? Pada mau. Nggak sulit sebenarnya kita. Tuhan bilang datang aja ke rumah Tuhan ya. Nah karena Tuhan mau memberkati dan menguduskan tadi. Menguduskan membuat berkatnya awet. Dan berkat itu bukan hanya berkat jasmani ya. Itu hidup kekal juga udah Tuhan siapkan. Dan ada satu lagi kalimat orang yang mengatakan kenapa manusia seringkali tergoda untuk memprioritaskan hal lain di luar Tuhan. Nah itu berarti apa? Dia memperoleh kerajaan dunia ini tapi kehilangan kerajaan surga. Tapi orang yang mencari dahulu kerajaan surga dapat, otomatis kerajaan bumi ini dia dapat. Karena Tuhan berjanji tadi, semuanya ini untukmu. Jadi jangan salah prioritasnya saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Ditambahkan bagi siapa? Ya kalau ditambahkan berarti kita kekurangan kan. Kalau ada kekurangan, ditambahkan. Nah tapi kalau kita cari sendiri ya akhirnya khawatir lah. Akhirnya khawatir. Nah ini Tuhan bilang. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Untuk siapa? Supaya engkau berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan seterusnya. Lalu apa? Sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah kita kembali ke Keluaran 16 Ibu Mary. Saya bilangin hari ini agak bolak-balik ya Ibu. Nanti Ibu Mary bilang saya diperlakukan kayak setrikaan ini. Maju mundur terus nih. Keluaran 16 ayat 22 dan 23. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Masing-masing memungut 2 gomer. Kalau hari pertama sampai dengan hari kelima 1 gomer. 1 gomer tiap orang loh. Dan 1 gomer itu menurut takaran Ibrani 1/10 bat. 1/10 bat itu berarti 3,5 liter untuk 1 orang. Dalam 1 hari. Kurang nggak saudara ya? Kalau 3 orang dalam 1 keluarga berarti 3 kali 3,5 liter. Berapa tuh? Kurang atau cukup saudara kalau 10 sekian liter beras 10 liter untuk 1 hari? Gimana? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Jadi Tuhan menyediakan bagi kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah karena itu Tuhan menyuruh kita beribadah supaya Tuhan memberkati gomer-gomer kita tadi. Supaya gomer kita tetap berkelimpahan, tetap cukup di dalam kehidupan kita bahkan melebihi itu. Nah karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan ya. Nah sebab itu kita mesti memahami betul bahwa kita adalah pusat rencana Allah. Kita diciptakan, lalu Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita. Kemudian Tuhan memberkatinya juga untuk kita. Juga untuk kita. Dan menarik bahwa dalam Kejadian 1 yang disuruh beranak cucu itu hanya hewan dan manusia. Tumbuh-tumbuhan itu kan otomatis. Tetapi semuanya hewan bertambah banyak yang Tuhan bilang untuk kamu. Manusia ini ya. Nah hewan berkembang biak. Lalu ini semua untuk menjadi. Nah artinya Tuhan memberkati hewan yang beranak
beranak, bertambah banyak, ini juga untuk sang manusia ini yang juga bertambah banyak. Artinya bahwa itu sejalan dengan kebutuhan kita, tidak akan berubah rencana Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya? Orang bertanya, wah itu kan perjanjian lama, itu kan untuk Adam dan Hawa, itu kan untuk Nuh, bukan untuk saya. Mau percaya atau ragu pada firman Tuhan? Nah, kita lihat Mazmur 118 ayat 26. Ini Raja Daud, ini raja yang kemudian Tuhan mengatakan kepada raja berikutnya, engkau tidak sama seperti hambaku Daud. Karena Daud ini taat pada firman Tuhan. Walaupun dia berdosa, dihukum oleh Tuhan juga, tapi nggak kapok-kapok datang pada Tuhannya. Kalau saudara datang, dihotbahin agak keras sedikit, pundung. Ya, nggak datang lagi, rugi saudara ya. Saudara pundung nyeri huntu, berkat Tuhan juga nggak akan dapat saudaranya. Nah, Mazmur 118 ayat yang ke-26. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkati di mana saudara? Hoream deh nya. Diberkati di rumah Tuhan. Jadi kalau nggak datang ke rumah Tuhan, kami memberkati engkau di rumah Tuhan. Berarti kami hamba Tuhan ini memberkati saudara dengan firman Tuhan, memberkati saudara dengan janji-janji Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita diberkati? Tuhan bilang datang ke rumah Tuhan supaya diberkati. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati engkau. Tiap kali habis ibadah, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tapi yang diberkati tidak datang. Aduh. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, nggak datang. Wajahnya poek saudara ya. Pikiran juga poek. Karena engkau tidak datang berarti itu kamu kan nggak dapat. Mazmur 24, 3 dan 5 ini bagi teman-teman yang melayani ya. Bagi kita yang terlibat dalam pelayan pekerjaan Tuhan, seringkali kita kadang-kadang komplain lah, tersinggung, macam-macam. Coba lihatlah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang menerima berkat dari Tuhan? Dia yang naik ke gunung Tuhan. Ya. Dia yang naik ke gunung Tuhan, yang murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Saudara-saudara berdiri di tempat kudus ini kalau melayani musik, melayani sebagai singer, song leader. Kalau suci hati kita berkat Tuhan gak usah dicari, saudaranya. Saya katakan saya terima uang pertama kali pelayan bersama Pak Andre. Suka miskin. Saya diamplopin orang. Saudara kalau nggak murni hati lah, hoream pelayan lah ini nggak dikasih angpau ini rugi saudara ya. Saya katakan mereka yang melayani dengan hati yang tulus, mereka lah yang diberkati Tuhan. Denny diberkati, Dr. Ray diberkati pagi ini, Ibu Mary diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati karena ada di hadirat Tuhan. Oh, Tuhan janji kok ini bukan saya. Dan saya kalau dikasih pelayan tidak pernah saya menolak. Dan di Tiranus saya pegang mengatur ibadah itu sejak saya S1 tahun 91 sampai hari ini. Itu nanti kalau tiba-tiba gitarnya putus, Pak gak ada gitarnya, saya senarnya putus, saya sudah siapkan, ambil pasang kamu main ya. Pak ini enggak ini. Kalau ada yang malas-malas ke pelayan, berhenti kamu, tidak usah pelayan lagi. Tuhan gak butuh kamu jual mahal. Karena Tuhan mau memberkati kamu, bukan tawar-menawar dengan Tuhan. Dan ini saya ingatkan ya kawan-kawan, kita pelayan Tuhan itu jangan jual mahal ke Tuhan. Engkau punya skill, punya keterampilan. Orang lain punya lebih dari itu karena hatinya tulus.
dan dia diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan, ya berkat beralih ke orang lain. Berkat beralih ke orang lain ya. Nah, dan kalau Tuhan menyuruh kita melayani, jangan pernah menolak. Saya tiap kali jadwal, saya tiap pernah tulis nama saya di Terams. Nanti ada yang tiba-tiba menang, Pak nggak bisa, tolong gantiin ya. Amin, berkatnya pindah ke saya bilang. Kalau kamu berhalangan menerima berkat juga, berhalangan menerima berkat. Saya terima berkat kamu. Jadi itulah bagaimana caranya. Lakukan firman Tuhan, layani Tuhan dengan hati yang murni. Naik ke gunung Tuhan, berdiri di depan altarnya. Karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah sebab itu Nuh juga tadi tidak menolak Tuhan bilang kamu membuat bahtera begini-begini, walaupun orang di sekitar kamu bilang kamu orang aneh, tapi karena kamu taat pada firman Tuhan. Dan setelah peristiwa air bah tadi kita sudah nyanyikan lagu bergelora segala macam, tenang di dalam bahtera itu. Semakin tinggi air, bahtera juga melambung tinggi, bukan tenggelam. Berarti banyak persoalan kita semakin meningkat kalau kita di dalam Tuhan. Tidak membuat kita kelelep. Nah karena Tuhan yang suruh dan kita taat pada firman-Nya. Kemudian Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai 13, Ibu Mary. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perempuan ini katanya berapa tahun? 18 tahun. Mengalami sakit punggung oleh karena dirasuk roh jahat. Nah, pertanyaan saya, kalau perempuan ini hanya merenungi nasibnya, Tuhan, aduh ini sakit banget punggung. Maaf ya Tuhan, saya nggak kebaktian, saya nggak datang ke sinagog, nggak datang ke rumah Tuhan. Sembuh nggak? Hebat ini perempuan. Dalam keadaan tidak berdaya, dia tahu Yesus ada di sana. Aku datang. Sekalipun susah payah. Namanya juga orang sakit punggung 18 tahun lagi ya. Nah, saudara mau persoalannya selesai, masalah yang kita tanggung berat. Mungkin sudah berlarut-larut dalam waktu yang panjang. Tapi engkau menunda-nunda untuk datang ke rumah Tuhan, tidak akan menemukan pertolongan pada waktunya. Ya, perempuan ini menjadi cerminan bagi kita. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Sekarang kita terbungkuk-bungkuk bukan karena dirasuk roh jahat. Beban kita berat. Beban kehidupan ini. Ya. Dan itu di dalam dunia medis katanya kalau punggungnya bengkok itu namanya lordosis, ya betul ya. Punggung kita ini juga sumsum tulang, sumsum yang membentuk sel-sel dalam darah merah katanya. Yang pernah saya belajar begitu. Nah kalau tulangnya bungkuk, nah ini berarti gangguan yang melebar kemana-mana. Nah saudara terbungkuk-bungkuk dengan masalah. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang menanggung berat. Tuhan, Hoream 18 tahun Tuhan gak menolong saya. Ya udahlah. Wah, perempuan ini hebat loh. Tekadnya, semangatnya, keputusannya untuk hadir di hadirat Tuhan ini berbuah manis. Dan saya pikir-pikir kemarin, ini entah siapa yang memberitahu perempuan ini. Tapi kalaupun tidak diberitahu, mungkin ini sudah menjadi kebiasaannya. Dia mencari pertolongan pada alamat yang tepat. Tidak cari di tempat yang lain. Karena barangkali tabib-tabib dan dukun-dukun pada masa itu sudah tidak berdaya, tidak mampu untuk menolong dia. Tetapi kebiasaannya beribadah,
membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Tabib Agung, Sang Juru Selamat, Sang Penolong. Yang mengetahui perempuan ini gak minta loh. Saudara coba lihat di sini. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, kita datang ke rumah Tuhan, murung hati kita, di dalam hati kita galau, banyak persoalan. Tuhan lihat, Tuhan tahu sampai dengan di dalam lubuk hati kita yang tersembunyi. Saudara tidak mengatakannya, kita di rumah ibadah Tuhan tahu. Dan dia mau melakukan sesuatu bagi kita. Nah tapi kalau kita diam di rumah kita bagaimana? Ya Tuhan ingin kita bersekutu dengan dia. Karena tadi sejak penciptaan Tuhan sudah membuat dalam rencana. Semuanya ini kusediakan bagimu. Lalu hari yang ketujuh dia berhenti dan memberkati. Nah karena itu kalau orang datang beribadah pada hari Minggu diberkati oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, diangkat bebannya yang berat, diangkat kesulitannya, diangkat persoalannya. Oleh karena Tuhan tahu, hai ibu penyakitmu telah sembuh. Nah lalu orang lain bersungut-sungut di sini katanya. Nah seringkali kita kalau hidup benar di hadapan Tuhan tidak berarti tidak ada tantangannya. Orang mungkin tetap aja kritik kita, menyalahkan kita, melihat sisi negatif kita. Itu godaan untuk membuat kita tidak maju. Ya, ketika saudara rajin melayani Tuhan, nanti orang ini kerjaanmu hanya di gereja, yang kamu dapat berapa? Kadang-kadang kan ada orang tanya begitu. Jawab aja, saya dapat seluruh bumi. Ya kan? Karena apa? Janji Tuhan. Saya dapat semua yang merayap di permukaan bumi. Karena janji Tuhan. Dipulihkan ketika kita dimahkotai dengan kemuliaan. Apalagi sekarang kita sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi sudah dibacakan Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Berarti di luar dia tanggung sorangan. Ya kan? Di luar dia tanggung sorangan. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Nah kemudian kebutuhan kita juga disediakan di mana? Di dalam dia. Filipi 4:19 Ibu Mary. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya kira untuk kesekian kali saya menyinggung ayat Allahku akan memenuhi. Nah berarti yang memenuhi kebutuhan saudara itu Allahmu. Ya, berarti Tuhan itu kita menaruh kepercayaan kita secara pribadi. Iman yang tumbuh dalam hidup kita bahwa Allahku, my God is fulfillment. Nah, dipenuhi segala yang kita butuhkan. Allahku di dalam Tuhan Yesus. Atau kita mau katakan lagi Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesusku luar biasa. Nah sebab itu aku ibadah karena Tuhan mau memberkati saya hari ini. Supaya Tuhan menguduskan agar berkat saya yang saya sudah dapat itu gak busuk. Seperti mana di padang gurun sana. Oleh karena hari sahabat mereka mau beribadah. Tuhan bilang gak busuk kamu. Tapi banyak orang yang berkatnya bergomer-gomer busuk semua. Oleh karena gak mau beribadah kepada Tuhan. Jadi semua disediakan di dalam Tuhan Yesus. Artinya ketika kita percaya Tuhan Yesus, saya yakin bahwa Mazmur 8 Tuhan kembalikan. Karena kita percaya berarti kita sudah dimahkotai kembali dengan kemuliaan kita yang hilang akibat dosa. Dan kita mendapatkan semuanya. Sekarang Tuhan ingin supaya dia yang adalah pencipta, dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang memberkati kita, mau supaya kita terima berkatnya. Ayat terakhir Mazmur ke-27 ayat yang keempat ya. Ini diulangi lagi lah ya. Bulan yang lalu kita sudah sempat membaca bagian ini. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Berkat berkelanjutan.
Berkat Tuhan itu tidak putus hanya pada satu periode tertentu. Tapi syaratnya apa? Diam di rumah Tuhan. Menikmati baiknya kapan? Seumur hidup. Sampai aki-aki ini diberkati Tuhan. Kalau diam di rumah Tuhan. Diam di rumah sorangan, tanggung jawab sorangan. Punten ya, hari ini saya memprovokasi saudara. Kalau saya salah dalam kata-kata, memaafkan. Tapi saya kepengen Tuhan memberkati kita. Kerajaan Tuhan itu ya dan amin tadi sudah dibilang. Tadi saya ke sini aja ada mobil di depan saya. Mobil itu mobil latihan untuk menyetir. Tapi ada tulisan di belakang mobil itu. Drive by faith. Waduh, luar biasa. Saya bilang mobil ini latihan menyetir aja tulisannya hebat banget nih. Ya. Drive by faith katanya. Saudara menjalani hidup ini mau pakai iman atau pakai apa? Ingat janji Tuhan ya. Semuanya itu diberikan kepadamu. Kita diberkati, kita disediakan, tapi Tuhan bilang datanglah supaya berkatmu dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada amin? Amin. Nah. Jangan marah ya. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Ini lagu lama, saya kira ketika menyanyi lagu lama, saya flashback. Ketika memulai pelayan bersama Pak Andri. Pak Andri dulu jagoan loh jadi song leader. Ya. Yo, ini saya mau kasih tahu saudara ya, dia bukan hanya berkhotbah, beliau ini dulu dengan song leader yang bagus. Ketika saya ada ini Pak Andri, tolong nggak ini pimpinin musik. Oh, boleh. Nah. Ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memahkotai kami dengan kemuliaan. Ketika kami percaya kepadamu dan Engkau mengembalikan janji berkat yang sudah Engkau tentukan sejak semula untuk kami. Dan kami mau menikmatinya dalam persekutuan yang indah bersamamu di rumah Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami punya satu tekad di dalam diri kami. Bahwa setiap waktu kami mau berada di rumah-Mu untuk menerima berkat dan dikuduskan. Sehingga kami melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang terjadi ketika kami bersekutu dengan Engkau, beribadah bersama saudara-saudara kami seiman. Kami berdoa untuk jemaat kami yang lain yang beribadah melalui online. Berkatilah firman Tuhan yang mereka dengar hari ini.
supaya berkat firman Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang akan memeteraikan firman-Mu dan memberikan pengertian lebih lanjut ke dalam hati jemaat-Mu. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Pesan dari Pak Domingus pagi hari ini sangat banyak dan sangat memberkati kita semua. Salah satunya yang saya ingat tadi, jangan nyeri untu. Pak Domingus ini sesungguhnya orang Sunda, sehingga selalu berbahasa Sunda. Luar biasa. Makasih Pak Domingus. Ingat kembali jadi pelayanan yang dulu-dulu kita bersama lakukan. Pak Domingus masih guru SMA ya waktu itu. Luar biasa. Ya. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah selama ini kita kenal hari Sabtu ada persekutuan doa pengerja untuk mereka semua yang akan melayani pada hari Minggu. Tapi nanti tanggal 28 Februari kita GPKDI Tabernakel Kasih berulang tahun. Jadi bertepatan dengan hari ulang tahun itu kita akan mengubah persekutuan doa pengerja ini, yaitu menjadi persekutuan doa Tabernakel Kasih. Bagi saudara yang baru ini bergabung mungkin belum tahu sejarahnya bahwa kita ini GPKDI Tabernakel Kasih dimulai dengan persekutuan Tabernakel Kasih. Zaman dulu sekali, dulu kala, pakai kala. Yang lebih dulu kala lagi nggak usah diceritain. Ya, jadi ini dimulai dari bulan Maret nanti. Jadi persekutuan doa persekutuan doa pengerja itu terakhir adalah hari Sabtu minggu depan. Setelah itu bulan Maret tetap ada doa di hari Sabtu, jamnya sama, yaitu persekutuan doa Tabernakel Kasih. Siapa yang akan hadir di persekutuan doa Tabernakel Kasih? Pertama adalah tim doa dari gereja ya Tabernakel Kasih ini. Tim doa ini akan hadir. Dan kedua adalah mereka yang akan melayani Tuhan pada hari Minggu besoknya. Itu akan bergabung bersama-sama kita berdoa dengan wawasan yang lebih luas di dalam persekutuan doa Tabernakel Kasih pada hari Sabtu di bulan Maret mulainya. Kita berdoa biar Tuhan benar-benar akan terus menjadi penopang kita. Ya, jadi supaya saudara tahu bahwa tim doa dari GPKDI Tabernakel Kasih adalah tonggak-tonggak dari gereja. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk melayani Tuhan juga melalui doa. Saudara juga boleh ikut. Yang mau ikut menjadi tim doa silahkan bergabung. Daftar dulu juga ke Ibu Heni karena nantinya akan dikirimi materi-materi doa untuk doa di rumah. Jadi tim doa ini akan doa di rumah juga masing-masing. Ada materi-materi doa yang dititipkan kepada tim doa ini. Ingat, materi yang dititipkan nanti dikirim oleh Ibu Heni itu bukan instruksi paksaan, bukan. Jadi jangan ada yang salah tafsir. Tapi itu adalah titipan. Gereja membutuhkan tolong doakan masalah ini. Supaya yang nyeri huntu datang ke dokter gigi. Dokter gigi Renat ini buka praktek dia. Jadi boleh datang ke dokter gigi. Ya, promosi dokter gigi Renat nih, dokter gigi yang bagus itu baru anaknya, belum mamahnya lebih bagus lagi. Iya, ya. Sekedar guyon, jangan tegang-tegang, nanti nyeri huntu loh. Berkat nggak dapat, malah nyeri huntu yang dapat. Jangan ya, jangan gampang tersinggung. Orang tuh jangan baperan. Buang roh-roh baper. Ya, nanti terlalu lama jadi baper beneran.
Ya, nanti ini setelah acara ibadah, saya harap kita tidak pulang dulu. Karena akan ada acara sangat istimewa. Kita akan berlomba. Acara ini diadakan oleh gabungan The Lantern dengan kaum wanita, Persekutuan Doa Wanita, tepatnya Persekutuan Doa Wanita, The Lantern dengan Persekutuan Doa Wanita. Acara ini adalah, apakah Anda lebih pandai daripada anak kelas 5 SD? Waduh, itu pujian atau hinaan itu saya nggak tahu itu. Nah, jadi acaranya game, lomba, kuis, berhadiah. Saya lihat kemarin hadiahnya. Saya sudah lihat kemarin. Saya ikut lihat, hadiahnya luar biasa. Jadi sayang kalau saudara nggak ikut. Ikut daftar nggak ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Kata semua bilang langsung nggak usah. Oke. Nggak ada uang pendaftaran segala kan? Nggak ada. Ya, jadi wah enak sekali. Acara jarang-jarang. Ada makan. Ada makan. Ini bisik-bisik ini. Wah, luar biasa ini. Siapa sponsornya ini? Anak-anak diundang untuk kebaktian anak, kata onsite pada hari Minggu depan. Hari ini juga onsite juga, anak-anak, kebaktian anak. Ada kebaktian anak onsite pada hari Minggu depan juga. Ada di Violet 3 ya. Jamnya biasa jam 8 pagi. Tolong orang tua dari anak-anak yang kebaktian anak, tolong diingatkan anak-anaknya dan dibawa, diajak untuk datang. Satu lagi pengumuman yang kelupaan tadi adalah ada acara workshop praise and worship pada tingkat sinode pusat ini ya, sinode daerah. Dan tahukah saudara, Pak Junius ini diam-diam adalah ketua divisi praise and worship sinode daerah. Jangan main-main, saudara. Ya, kan banyak gereja-gereja yang lain tuh ya. Tapi yang dipilih mendapat berkat Tuhan adalah Pak Junius. Jadi Pak Junius sebagai ketuanya, tapi diadakannya di, ya nanti ada pengumumannya nggak? Oh, ada ya? Ada pengumumannya nih mestinya. Di gereja Pak Nanang di Jakarta, GPKDI House of lupa. Nah, House of itu hari itu. Kita berangkat, acaranya mulai pagi sampai dengan sore. Kita berangkat bisa sama-sama, nanti dikoordinasikan oleh Pak Junius. Ya, lalu pengumuman yang lain juga yang ada di Warta adalah hadirilah Persekutuan The Lantern anak-anak muda pada ibadah online dengan tema Let's Discuss. Give the Best judulnya, dibawakan oleh Kak Lian. Oh, biasa Ibu Lian, kenapa di sini Kak Lian? Minggu tanggal 26 Februari jam 7 malam. Ini Zoom. Jadi meeting ID-nya, passwordnya minta kepada Kak Aldi. Nah, ini Kak Aldi, betul Kak Aldi.
Baptisan bagi mereka yang belum baptis selam dan ingin dibaptis selam, segera daftarkan diri pada Ibu Heni karena akan didoakan memasuki acara baptisan yang berikutnya. Persembahan khusus, jangan lupa tulis untuk apa persembahan khususnya, bisa ditransfer lewat bank atau dimasukkan ke kotak persembahan khusus. Jangan lupa saudara tetap diundang, dan saya nggak pernah bosan mengundang saudara untuk ikut hadir pada Zoom Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab. Ini kesempatan bagi saudara untuk bertanya banyak perkara, banyak hal, ayat-ayat yang aneh-aneh, ayat-ayat kontroversial, ya, dan sebagainya. Pengertian-pengertian yang luar biasa. Sekarang lagi dijelaskan tentang dasar iman Kristen yang harus kita tahu. Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus padahal mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Mereka ngaco aja dan mereka membuang sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu Yesus. Ini adalah hal yang perlu saudara ketahui. Sehingga kita perlu tahu, kenapa kok saya jadi Kristen? Apakah karena papa mama yang dulunya Kristen mengajak saya ke gereja, atau karena pacar yang mengajak saya ke gereja, atau karena teman, atau karena ada acara di gereja yang memberi makanan dan hadiah seperti nanti setelah ini. Jadi kita harus tahu apa itu Kristen. Lalu jangan lupa Zoom untuk anak-anak pada setiap hari Rabu jam 7 malam, santai bersama kata. Santai bersama kata ini adalah santai bersama kebaktian anak Tabernakel. Melalui Zoom Rabu jam 7 malam. Ajaklah anak-anak saudara dan biarlah acara ini boleh memberkati anak-anak. Ya, saya rasa itu saja, nggak ada yang lain ya, supaya lebih cepat kita ke acara yang menarik berikutnya ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir ada? Puji Tuhan. Selamat datang di GPKDI Tabernakel Kasih. Dan selamat menikmati acara-acara kami yang lainnya. Pada kesempatan pagi ini kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat satu pujian. Ketiga yang esa. Bangkit berdiri, kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah
Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh nyata mengasihi kami semua. Kami mengucap syukur karena kami diperlihatkan dan diingatkan kembali bahwa kamilah pusat perhatian Allah di dalam mencipta dan di dalam kehidupan. Kamilah yang menjadi sasaran Allah. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kasih-Mu sudah dimulai dari sejak segala sesuatunya belum ada. Kasih-Mu kepada kami sudah Engkau mulai dari sejak saat segala sesuatu belum ada sampai semuanya tersedia. Bahkan berkat-Mu mengejar kami ketika kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau ya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan berkat yang luar biasa bagi kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya Roh Kudus sudah memakai beliau ini untuk menyampaikan sebuah khotbah berkat yang itu pasti menjadi milik kami dari sekarang sampai selamanya. Berkati Pak Domingus dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam perannya, dan berkati dalam rumah tangganya, keluarganya. Berkati Tuhan akan masa depannya Pak Domingus, dan segala yang didoakannya. Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang menjawab sesuai dengan rencana Tuhan sempurna di dalam Pak Domingus. Terima kasih Bapak dalam surga. Berkati anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan yang disampaikan baik yang dikirim melalui transfer bank atau dimasukkan ke dalam kantong kolektor saat ini. Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas mereka dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan korban persembahan yang mereka sampaikan. Berkati doa-doa kami Engkau dengar, pujian kami Engkau terima. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Berdoa untuk Kota Bandung, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong bangsa kami mempersiapkan pemilihan umum yang akan datang. Dan kami mohonkan agar hasil pemilihan umum itu boleh benar-benar hasil yang memberkati Indonesia. Dan pintu pengabaran Injil di negara kami Indonesia biarlah tetap terbuka. Malah semakin terbuka supaya di akhir zaman ini Injil kerajaan-Mu Tuhan bisa membawa setiap orang bangsa kami untuk masuk ke dalam surga dan dilepaskan dari neraka. Terima kasih Bapak dalam surga. Berkati GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan berikan kesatuan di dalam GPKDI Tabernakel Kasih. Jika ada kuasa setan iblis, kuasa kegelapan mau mencoba mengganggu gereja-Mu ini, Tuhan patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa itu. Entah datangnya dari mana dan entah dalam bentuk apapun. Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan gereja kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Terpuji-puji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.